Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ketua Pengurus SMK Maarif NU Makassari, yang terhormat Bapak Ketua Komite SMK Maarif NU Makassari, yang saya hormati segenap Dewan Guru beserta karyawan SMK Maarif NU Makassari. Anak-anakku kelas 10 siswa baru tahun pelajaran 2021-2022 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Mari pada kesempatan yang baik ini kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat kesehatan, sehingga nikmat yang kita terima mudah-mudahan dapat kita manfaatkan untuk beraktivitas yang bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga maupun masyarakat. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua selaku umatnya kelak mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, perkenalkan, saya Bapak Muhaimin, SPD MMPD, Kepala SMK Maarif NU Makassari. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, tidak terasa perjalanan waktu 2 tahun pandemi COVID-19 hidup bersama kita, ada di lingkungan kita, dan pada saat itu kalian belajar di MTS maupun di SMP. Dan hari ini tidak terasa kalian sudah berubah status, yaitu menjadi siswa dan siswi SMK Maarif NU Makassari, diterima di kelas 10 tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kalian tepat dan Bapak ucapkan selamat memilih SMK Maarif NU Makassari sebagai tempat untuk melanjutkan setelah lulus SMP dan MTS. Karena SMK Maarif NU Makassari di samping letaknya strategis di pinggir jalan besar, juga SMK Maarif NU Makassari memiliki status akreditasi A, juga memiliki standar mutu ISO, yang berarti penjaminan mutu lulusannya bisa bekerja baik secara lokal, nasional maupun internasional. Oleh karena itu, mantapkan hati, 100% bulat belajar di SMK Maarif NU Makassari. Kenapa? Bukan hanya alasan-alasan tadi yang Bapak sebutkan, juga lulusannya nanti kalian disalurkan ke dunia kerja, yaitu baik lokal, nasional maupun internasional. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, setiap tahun pelajaran baru di SMK Maarif NU Makassari dilaksanakan kegiatan, yaitu kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Masa pengenalan lingkungan sekolah ini menjadi kegiatan yang sangat penting bagi semua siswa dan siswi baru. Kenapa Bapak katakan ini penting? Karena setelah kalian diterima di SMK Maarif NU Makassari, tentunya banyak hal baru yang akan kalian temui. Baik baru teman-temannya, baru bapak ibu gurunya, baru staf karyawannya, baru kurikulumnya, baru pelajarannya. Ditambah ini kalian memilih SMK, berarti di situ pelajaran praktek juga akan kalian temukan. Oleh karena itu, dalam MPLS ini nanti kalian akan dikenalkan tentang struktur kurikulum, bagaimana cara belajarnya, kemudian bagaimana prakteknya, kemudian juga ada yang namanya prakrin
atau praktek kerja industri atau biasa dikenal di masyarakat itu adalah kegiatan praktek. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, mari kita bersama-sama untuk mengawali kegiatan MPLS ini dengan bersama-sama membaca doa, yaitu membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Hadiniya wa qulun yatin sholika. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Suratul Ladina. Dengan dibacakan suratul Fatihah bersama-sama ini menandai kegiatan MPLS di SMK Maarif NU Marsari bisa dilaksanakan. Ingat, sesuai pesan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah bahwa di masa pandemi COVID-19 ini pelaksanaan MPLS dilaksanakan secara daring atau secara online. Bapak berpesan bahwa persiapkan diri kalian, persiapkan dengan HP-nya, yakinkan HP-nya ada kuotanya, sehingga kegiatan MPLS yang akan dilaksanakan secara daring ini bisa diikuti dengan baik. Pastikan setiap hari hadir selama 3 hari, yaitu hari Senin, Selasa, Rabu, tanggal 12, 13, 14, sehingga kalian akan tercatat sebagai peserta MPLS yang rajin, semangat, sehingga kalian bisa dinyatakan lulus dan akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti kalian mengikuti kegiatan MPLS. Pesan yang terakhir dari Bapak, mari pada musim pandemi COVID-19 ini kalian harus menjadi barisan paling depan, barisan yang bisa memberi contoh baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat untuk senantiasa mematuhi prokes atau protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan prinsip hidup, yaitu senantiasa mencuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian tidak melakukan kontak atau tidak usah bersalaman. Mudah-mudahan dengan usaha itu kita akan bisa terhindar dari penularan COVID-19. Yang paling akhir, mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kegiatan ini akan diberikan kelancaran, kemudahan, dan diberikan keberkahan. Demikian sambutan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan Bapak akhiri wallahul muwaffiq lahu bithoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik baru SMK Maarif NU Margasari. Para siswa dan siswi peserta didik baru, untuk MPLS kali ini kita mengambil tema tegar di tengah-tengah keprihatinan menjadi teladan merajut sukses masa depan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah di era pandemi ini dengan baik, dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Sholawat serta salam tak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita selalu mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Peserta didik baru,
di SMK Maarif NU Margasari untuk MPLS kali ini akan dilaksanakan secara daring atau online. Untuk itu kepada para peserta didik baru diharapkan untuk mengikuti kegiatan MPLS dengan baik dan dapat menyimak dengan tertib apa yang disampaikan. Perkenalkan, nama Ibu yaitu Ibu Rofiatun Hasanah, Sarjana Pendidikan. Tempat tanggal lahir di Tegal pada tanggal 15 Februari tahun 1988. Alamat tempat tinggal Ibu yaitu di Desa Pakulaut, RT 9, RW 3, Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Ibu diamanati untuk menjabat Wakil Kepala Sekolah Bagian Kesiswaan, dan yang kedua diamanati oleh Bapak Kepala Sekolah untuk mengajar mapel atau mata pelajaran Bahasa Indonesia. Demikian perkenalan sekilas untuk Ibu. Nah, adapun untuk kegiatan ekstrakurikuler SMK Maarif NU Margasari, ini banyak sekali ya, banyak kegiatan ekstrakurikuler di SMK Maarif NU Margasari, meliputi yang pertama yaitu kegiatan PMR, dan biasa dilaksanakan pada hari Kamis untuk waktunya jam 14 sampai dengan jam 15.30. Kegiatan eskul yang kedua, bola basket, ini dilaksanakan setiap hari Rabu pada pukul 14 sampai dengan pukul 15.30. Eskul yang berikutnya yaitu bola voli, ini biasa dilaksanakan di hari yang sama dengan eskul bola basket pada jam 14 sampai dengan jam 15.30. Adapun untuk eskul paskibraka itu dilaksanakan pada hari Selasa pada pukul 14 sampai dengan 15.30. Dan yang selanjutnya ekstrakurikuler pramuka itu dilaksanakan pada hari Jumat pada pukul 13.30 sampai dengan 16.30. Kemudian yang selanjutnya untuk kegiatan seni musik dan rebana itu dilaksanakan pada hari Selasa pada jam 14 sampai dengan jam 15.30. Yang selanjutnya ini ada kegiatan pengembangan keagamaan itu dilaksanakan pada hari Senin pada jam 14 sampai dengan jam 15.30. Lalu yang terakhir itu ekstrakurikuler setir mobil, ini dilaksanakan pada hari Sabtu, adapun untuk waktunya itu pada pukul 14 sampai dengan 15.30. Demikian rangkaian dari jadwal kegiatan eskul yang berada di SMK Maarif NU Margasari. Nah, di sini adapun untuk kegiatan OSIS, kemudian IPNU IPPNU SMK Maarif NU Margasari, ini banyak sekali ya kegiatan yang dilaksanakan oleh kegiatan OSIS dan PK IPNU IPPNU SMK Maarif NU Margasari, banyak sekali. Namun di sini Ibu menampilkan hanya beberapa dokumentasi kegiatan OSIS dan PK IPNU IPPNU SMK Maarif NU Margasari. Nah, di situ terlihat ada kegiatan Maulid Nabi, kemudian ada kegiatan peringatan hari besar ya, hari besar keagamaan dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi.
Kemudian yang selanjutnya untuk kegiatan Paskibraka SMK Maarif NU Margasari itu juga kita sudah beberapa kali sering tampil untuk menjadi paskibra dalam upacara HUT RI di Kecamatan Margasari. Nah, di sini Ibu tampilkan hanya beberapa saja yang Ibu tampilkan di layar tersebut. Adapun untuk kegiatan pramuka SMK Maarif NU Margasari juga sering sekali SMK Maarif NU Margasari mengikuti juara mohon maaf untuk mengikuti lomba dan mendapatkan banyak sekali piala atau piagam piagam penghargaan pada kejuaraan tersebut. Nah, di sini ada beberapa dokumen yang Ibu tampilkan. Nah, bisa dilihat di situ. Dan yang selanjutnya ini yaitu kegiatan seni musik rebana SMK Maarif NU Margasari. Di situ Ibu tampilkan kegiatan karnaval ya untuk calung. Nah, kegiatan calung atau eskul calung dan rebana itu sudah melalang lintang ke berbagai daerah dan sering mendapatkan penghargaan ya. Jadi tidak kalah dengan sekolah-sekolah yang lain. Untuk rebana ini kita sudah sangat hebat. Barangkali kalian minat untuk masuk dalam eskul rebana dan calung, silakan bisa menghubungi pembina OSIS-nya. Dan Ibu tampilkan tadi dokumentasinya ya. Sekarang kita lihat pada kegiatan atau eskul ya, Palang Merah Remaja SMK Maarif NU Margasari. Kita juga sering sekali mengikuti lomba tingkat kabupaten dan alhamdulillah banyak atau sudah banyak piala yang kita dapatkan, baik lomba tingkat kecamatan, lomba tingkat kabupaten, dan alhamdulillah kita banyak mendapatkan pialanya. Nah, di situ bisa kalian lihat ya. Ya, terima kasih. Kita tetap semangat dalam mengikuti kegiatan MPLS ya. Kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan pakai sabun, jangan lupa memakai masker, jangan bepergian jika tidak diperlukan. Mari kita tetap semangat supaya kita selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberi kesehatan, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan MPLS secara online. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Selamat datang dan selamat bergabung. Ibu sampaikan kepada anak-anakku sekalian, selamat datang di SMK Maarif NU Margasari. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan memperkenalkan sarana dan prasarana yang ada di SMK Maarif NU Margasari. Sebelumnya, perkenalkan nama Ibu Diah Angrenani SPD. Di SMK Maarif NU Margasari ini, tahun ini Ibu diberi amanah sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana serta mengampu mapel biologi, IPA, dan seni budaya di kelas 10. Nah, hari ini
kita akan mengenal seperti apa SMK Ma'arif NU Margasari beserta sarana dan prasarananya. SMK Ma'arif NU Margasari merupakan salah satu sekolah yang berada di lingkungan Kecamatan Margasari. Itulah adalah beberapa sarana prasarana yang mendukung kegiatan belajar mengajar yang ada di SMK Ma'arif NU Margasari. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila waqtil thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini, hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021,
kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah SMK Ma'arif NU Margasari tahun pelajaran 2021-2022. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhirul zaman yang telah menuntun umatnya dari masa kegelapan menuju zaman yang penuh keadaban. Anak-anakku yang berbahagia, baiklah, di masa pengenalan lingkungan sekolah ini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bosi, SPD MM. Tempat tanggal lahir Tegal 14 April 1974. Alamat Desa Jembayat RT 01 RW 01 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal. Jabatan saya diberi amanah oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Kemudian nomor handphone saya 081 326 863 926. Kemudian untuk alamat email itu pausineli@gmail.com. Kemudian berikutnya saya akan memperkenalkan Bapak Ibu guru yang nanti akan memberi materi pelajaran untuk kalian semua. Yang pertama itu adalah guru-guru muatan nasional. Nama Bapak Muhammad Amin Taufik SHG. Beliau mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama dan Budi Pekerti atau PAPB di kelas 10 TKRO 1 dan 10 TKRO 2. Alamatnya Jembayat. Kemudian berikutnya yang kedua Bapak Pranawa Gunawan, Sarjana Hukum. Beliau mengajar PPKN untuk semua kelas, yaitu dari kelas 10 TKRO 1, TKRO 2, 3, 4, kemudian asisten keperawatan, akuntansi dan keuangan lembaga, kemudian teknik dan bisnis sepeda motor, kemudian teknik komputer dan jaringan. Beliau beralamat di Desa Paku Laut. Selanjutnya guru muatan nasional berikutnya adalah Bapak Fakkur Rahman Kosi SPD. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 10 TKRO 1, 10 TKRO 2, 10 TKRO 3, dan 10 TKRO 4. Alamatnya di Desa Paku Laut. Kemudian berikutnya masih guru muatan nasional ada Ibu Desi Bajar Muktisari SPD. Beliau mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia untuk semua kelas, ya, tadi sudah disebutkan dari 10 TKRO 1 sampai dengan 10 TKJ. Beliau beralamat di Desa Margasari. Berikutnya saya sendiri, nama Ahmad Bosi. Ini mengampu mapel matematika untuk kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga, kemudian 10 teknik dan bisnis sepeda motor, kemudian kelas 10 teknik komputer dan jaringan. Saya beralamat di Desa Jembayat. Berikutnya ada Ibu Anggriani Ayu Wardani SPD.
mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia untuk semua kelas. Alamat di Notok RT 01 RW 07 Desa Paku Laut. Ya, untuk guru muatan nasional berikutnya ada Ibu Lita Nur Etika Yuliani SPD, mengajar mapel matematika untuk kelas 10 TKRO 1, 10 TKRO 2, 10 TKRO 3, dan 10 asisten keperawatan. Beliau beralamat di Prubuk Selatan, ya, di Desa Prubuk Selatan. Kemudian masih mapel matematika, ini Bapak Muhammad Alwi SPD, ini mengajar kelas 10 TKRO 4, beralamat di Desa Srengseng. Masih guru muatan nasional ada Ibu Imada Mustafina, sarjana pendidikan, mengajar bahasa Inggris sekaligus KNU-an. Beliau mengajar kelas 10 ASKEP, asisten keperawatan, 10 TBSN, dan 10 TKJ untuk KNU-an semua kelas. Beliau beralamat di Desa Paku Laut. Kemudian ada Bapak Nur Ahmad Bidianto SPD. Beliau mengajar sejarah Indonesia untuk semua kelas 10, ya, dari 10 TKRO 1 sampai dengan 10 TKJ. Alamatnya di Desa Margasari. Kemudian ada Ibu Rohani SPD. Beliau mengajar bahasa Inggris untuk kelas 10 akuntansi dan keuangan lembaga. Beliau beralamat di Desa Paku Laut. Untuk selanjutnya akan saya perkenalkan guru muatan kewilayahan. Yang pertama adalah Ibu Diah Anggrenani SPD, mengampu mata pelajaran seni budaya. Kemudian kelas yang diampu kelas 10 TKRO 1 dan 10 TKRO 2. Alamatnya ada di Desa Margasari. Kemudian berikutnya adalah Ibu Eni Nur Hasilah SPD, mengajar mapel seni budaya kelas 10 TKRO 3, 10 TKRO 4, 10 asisten keperawatan, 10 akuntansi dan keuangan lembaga, kelas 10 teknik bisnis dan sepeda motor, dan yang terakhir adalah kelas 10 teknik komputer dan jaringan. Alamatnya Desa Kalisalang. Kemudian guru muatan kewilayahan berikutnya ada Pak Didik Purwadi, sarjana olahraga. Beliau mengampu mapel pendidikan jasmani dan kesehatan kelas untuk semua kelas di kelas 10, dari kelas 10 TKRO 1 sampai dengan kelas 10 TKJ. Alamat Penusukan, Kecamatan Balapulang. Ya, berikutnya ada guru dasar bidang keahlian BPK, yaitu Bapak Agus Sudrajat Eskom, mengampu mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital untuk semua kelas. Alamatnya dari Margasari. Kemudian ada Bapak Muhammad Alwi SPD, ini mengampu fisika, ya. Jadi tadi saya perkenalkan mengampu mata pelajaran matematika sekaligus fisika di kelas 10 TKRO 1, 10 TKRO 2, 10 TKRO 3. Kemudian alamatnya dari Desa Srengseng. Masih guru dasar bidang keahlian,
itu ada Ibu Triana Oktaviana Romas SSI. Beliau mengajar mata pelajaran fisika untuk kelas 10 asisten keperawatan, 10 teknik bisnis dan sepeda motor, dan kelas 10 TKJ. Alamatnya dari Paku Laut. Nah, kemudian ada Ibu Reni Anggreni SPD. Mata pelajaran yang diampu adalah kimia untuk kelas 10 TKRO 1, 2, 3, 4, kemudian kelas 10 asisten keperawatan, kelas 10 TBSM, dan 10 TKJ. Untuk akuntansi dan keuangan lembaga tidak mendapatkan mata pelajaran kimia. Nanti untuk akuntansi dan keuangan lembaga mendapatkan pelajaran IPA. Alamat Ibu Reni dari Margasari. Ya, demikian perkenalan singkat dari saya selaku Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung menjadi peserta didik baru SMK Ma'arif NU Margasari untuk tahun pelajaran 2021-2022. Semoga kalian setelah menjadi siswa-siswi SMK Ma'arif NU Margasari akan memiliki semangat, akan memiliki kemauan yang keras untuk meraih cita-cita di masa depan. Demikian perkenalan singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta MPLS SMK Ma'arif NU Margasari tahun ajaran 2021-2022. Semoga hari ini kalian diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti MPLS sampai dengan selesai. Perkenalkan, nama saya Agus Riyadi ST, kemudian tempat tanggal lahir Tegal 20 Agustus 1979, alamat Desa Karangbenda RW 3 RW 9 Kecamatan Makassari. Ini saya diberikan kepercayaan sebagai kepala keahlian teknik kendaraan ringan otomotif. Kemudian saya akan menerangkan guru produktif untuk kelas 10 khusus untuk TKRO. Yang pertama, Bapak Taufik Nur Hidayat, AMLT. Kemudian mapel gambar teknik otomotif kelas 10 TKRO 1 dan TKRO 2. Selanjutnya, Pak Agus Dwi Arifianto, pelajaran teknik dengan mengampu mapel gambar teknik otomotif kelas 10 TKRO 3. Selanjutnya Bapak Ferry Rizky SPD, mapel yang diampu adalah gambar teknik otomotif kelas TKRO 4, kemudian teknik dasar otomotif seluruh kelas TKRO 1, 2, 3, dan 4. Kemudian mapel yang ketiga, pekerjaan dasar teknik otomotif kelas TKRO 3 dan TKRO 4. Yang selanjutnya adalah Pak Aminuddin ST dengan mapel pekerjaan dasar teknik otomotif. Kelas yang diampu adalah TKRO 2.
Selanjutnya MIJ Asia Deni ST dengan mapel pekerjaan dasar teknik otomotif mengajar kelas TKRO 1. Ini beberapa guru yang mengajar di kelas 10. Ada beberapa guru produktif yang masih mengampu kelas 11 dan kelas 12. Di antaranya adalah Pak Agus Dwi, ya, kemudian Bu Nur Apliani, dan saya sendiri. Jadi semuanya guru TKRO untuk produktif ada 8. Itu saja yang saya mau sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan MPLS secara online seperti sekarang ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang akan memberikan syafaatnya kepada kita sekalian di padang mahsyar nanti. Amin amin ya robbal alamin. Amin. Selamat datang dan selamat bergabung bagi siswa-siswi baru SMK Ma'arif NU Margasari. Pada kesempatan ini saya akan memperkenalkan diri saya dan memperkenalkan guru-guru produktif kompetensi keahlian AKP, yaitu asisten keperawatan, dan AKL, akuntansi dan keuangan lembaga, serta sekilas tentang kompetensi keahlian tersebut. Perkenalkan, nama saya Triani Oktaviana Romas, SSI. Saya beralamat di Desa Pakulaut, RT 6 RW 2, Kecamatan Margasari. Pada kesempatan di tahun pelajaran ini, saya dikasih amanah menduduki Kepala Kompetensi Keahlian Asisten Keperawatan dan Akuntansi Keuangan Lembaga, serta di kelas 10 saya diamanai mengampu mapel fisika kelas 10 AKP, 10 TKJ, dan 10 TPSM. Berikutnya akan saya perkenalkan guru produktif kompetensi keahlian AKP, yaitu asisten keperawatan. Yang pertama ada Bu Putri Diana Syari SKM yang beralamat di Desa Balapulang Wetan, RT 1 RW 7 nomor 3. Beliau di tahun pelajaran ini menduduki amanah wali kelas 10 AKP dan mengajar di kelas 10 mapel IKM dan KDK. Yang berikutnya ada Bu Lina Nurjamani Eskep yang beralamat di Jalan Kauman 1 RT 2 RW 2 Lebak Siu Elor. Beliau di tahun ajaran ini diamanahi sebagai Kepala Laboratorium AKP beserta menjadi wali kelas 11 AKP. Dan beliau mengajar di kelas 10 yaitu mata pelajaran anatomi, fisiologi, komunikasi, keperawatan. Selain beliau berdua, ada satu guru produktif kompetensi keahlian AKP lagi yang bernama Nur Kamalasari SKM. Beliau bertempat tinggal di Desa Susepan, RT 2 RW 4, Kecamatan Balapulang, dan diberi amanah menduduki jabatan wali kelas 12 AKP, tetapi beliau tidak mengajar di kelas 10. Yang berikutnya saya perkenalkan guru produktif kompetensi keahlian AKL. Ada Bu Yuni Kusnul Khotimah, Sarjana Ekonomi, alamat Jalan Raya Kesambi, RT 2 RW 5, Prupuk Selatan, Kecamatan Margasari, dengan jabatan Kepala Laboratorium AKL, dan beliau mengajar di kelas 10 mapel administrasi umum, etika profesi, perbankan dasar, serta akuntansi dasar. Berikutnya ada Bu Ria Mahmudah SPD, alamat Banjaranyar, RT 1 RW 5, Kecamatan Balapulang,
Beliau sebagai wali kelas 11 AKL dan mengampu mapel di kelas 10 yaitu mapel spreadsheet dan ekonomi bisnis. Selain perkenalan guru tersebut, saya akan memperkenalkan atau menunjukkan sekilas tentang jurusan atau kompetensi keahlian AKP. Berikutnya, sekilas tentang kompetensi keahlian AKL. Demikian perkenalan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Tetap semangat, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kita berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa binasta'in dalam kebenaran wa ala alihi wa sahbihi ajma'in la haula wa la quwwata illa billah. Amin. Puji dan bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita melaksanakan MPLS SMK Ma'arif NU Margasari. Yang selanjutnya bahwa selamat kepada kalian semua yang sudah masuk menjadi siswa SMK Ma'arif NU Margasari tahun ajaran 2001-2022. Yang pertama kami perkenalkan, nama saya Agus Sudrajat, jabatan selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Ketua Jurusan Teknik Bisnis Sepeda Motor. Perkenalkan, nama saya Agus Sudrajat, sarjana komputer, tempat tanggal lahir Tegal 1 September 1975, alamat Dukuh Tanggilan RT 2 RW 3 Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal, jabatan Kepala Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Jaringan dan Teknik Bisnis Sepeda Motor. Kami perkenalkan juga guru produktif Teknik Komputer Jaringan. Yang pertama itu nama Sahrodi, SPD, Eskom, mata pelajaran yang diampu yaitu komputer dan jaringan dasar. Kelas 10 Teknik Komputer Jaringan. Selanjutnya yaitu yang kedua nama Muhammad Tolha, sarjana komputer. Mata pelajaran yang diampu yaitu administrasi dan sistem jaringan. Kelas 10 Teknik Komputer Jaringan. Selanjutnya yaitu yang ketiga guru produktif PKJ adalah nama Saifuddin, sarjana komputer. Mata pelajaran dasar desain grafis. Kelas 10 Teknik Komputer Jaringan. Selanjutnya kami perkenalkan juga guru produktif TBSM, Teknik Bisnis Sepeda Motor. Yang pertama yaitu nama Muhammad Ferry Rizky, sarjana pendidikan. Mata pelajaran yang diampu yaitu pekerjaan dasar teknik otomotif PDTO. Kelas 10 TBSM, Teknik Bisnis Sepeda Motor. Yang kedua yaitu nama Muhammad Abdul Bahri, sarjana pendidikan. Mata pelajaran yang diampu 1 gambar teknik otomotif. Yang kedua teknik dasar otomotif. Kelas 10 TBSM. Demikianlah perkenalan dari kami selaku Ketua Jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Teknik Bisnis Sepeda Motor. Saya akhiri, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang wawasan Wiyata Mandala. Arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat.
Wiyata adalah pendidikan, mandala adalah tempat atau lingkungan. Jadi, wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur wiyata mandala ada 5, yaitu 1. Sekolah. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan. 2. Kepala sekolah. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. 3. Guru dan orang tua siswa. Antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. 4. Warga sekolah. Warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 5. Masyarakat. Sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Pandangan hidup atau kepribadian. 3. Hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya. Dan yang keempat, kemampuan berkarya. Fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar karena memiliki aturan atau tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. 1. Ada guru dan siswa, timbulnya PBM yang tertib. 2. Tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar, dan bekerja keras. 3. Terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Prinsip sekolah. Sekolah sebagai wiyata mandala selain harus bertumpu pada masyarakat sekitar, juga harus mencegah masuknya paham sikap dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Sekolah juga menjadi suri teladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Untuk itu, sekolah memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Sekolah sebagai wadah atau lembaga yang memberikan bekal hidup. Dalam hal ini, sekolah seharusnya bukan hanya sekedar lembaga yang mencetak para intelektual muda, namun lebih dari itu, sekolah harus menjadi rumah kedua yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup, mulai dari berorganisasi, bermasyarakat atau bersosialisasi, pendidikan lingkungan hidup, atau bahkan pengalaman hidup yang sesungguhnya. 2. Sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Bimbingan lebih dari sekedar pengajaran. Dalam bimbingan, peran pendidik berubah dari seorang pendidik menjadi seorang orang tua, bahkan menjadi seorang kakak. 3. Sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholdernya. Hal tersebut bisa berupa pemerataan kesempatan mendapatkan transfer of knowledge maupun transfer of experience dengan tanpa membedakan baik dari segi kemampuan ekonomi, kemampuan intelijensia, dan juga kemampuan fisik.
4. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Prinsip ini sejalan dengan teori multiple intelligence yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukanlah satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan, terutama pendidikan sekolah. Kemampuan bersosialisasi, kemampuan kinestetik, kemampuan seni, dan kemampuan-kemampuan lainnya juga perlu diperhatikan secara seimbang. 5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. 6. Sekolah harus memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. 7. Sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap bantu-membantu, khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Dengan proses pendewasaan yang diberikan di sekolah, pendidik tidak lagi perlu menjejali pemikiran peserta didik dengan perintah. Lebih dari itu, peserta didik akan mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar ketika ia mencari dan mendapatkan apa yang ia butuhkan untuk hidupnya. 9. Sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar. Sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat 1. Ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. 2. Sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. 3. Penyebaran aliran sesat atau penyebarluasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. 4. Propaganda politik atau kampanye. 5. Syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. 6. Kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Penataan Wiyata Mandala dalam upaya ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah lebih menitik beratkan pada upaya-upaya yang bersifat preventif. Untuk menjadikan sekolah sesuai dengan tujuan dan fungsinya, perlu dilakukan penataan Wiyata Mandala di sekolah melalui langkah-langkah berikut. Tugas, wewenang, dan tanggung jawab kepala sekolah dalam melaksanakan Wiyata Mandala. Kepala sekolah sebagai pimpinan utama bertugas dan bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina pendidik dan tenaga kependidikan, serta membina hubungan kerjasama dan peran serta masyarakat. Kepala sekolah dalam melaksanakan penataan Wiyata Mandala di sekolah dengan melakukan kegiatan-kegiatan berikut ini. Mekanisme dalam pelaksanaan Wiyata Mandala.
Dalam rangka pelaksanaan Wiyata Mandala, perlu upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan yang timbul sehingga dapat menghilangkan dampak negatifnya, yaitu dilaksanakan secara terpadu, bertahap, dan berlanjut sebagai berikut. Tahap preventif, upaya untuk meniadakan peluang-peluang yang dapat memungkinkan terjadinya kasus-kasus negatif di sekolah melalui antara lain 1. Memelihara sekolah dan lingkungan sekolah. 2. Menciptakan suasana yang harmonis. 3. Membentuk jaring-jaring pengawasan atau kontrol. 4. Menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MOS. 5. Meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. 6. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. 7. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler. 8. Peningkatan keamanan dan ketertiban. Tahap represif, upaya untuk menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan dan tata tertib sekolah. Upaya represif seperti 1. Mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. 2. Membatasi areal tempat terjadinya aksi. 3. Menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru. 4. Berkoordinasi dengan pihak keamanan. 5. Mengungkapkan lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah. 6. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. 7. Memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Sekian video pembelajaran kali ini. Selamat belajar.